Kalian ini bukan lagi wakil provinsi. Kalian wakil Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Kamu udah membunuh sahabat kamu sendiri supaya Bagas tidak bisa menemui saya. Lu jangan fitnah gua. Gua bisa laporin lu ke polisi atas tindak pencemaran nama baik. Saya tidak fitnah. Saya bicara kenyataan di sini. Gila. Tunggu! Benar kan, Zah? Mereka udah ngalangin kita, Zah. Mereka yang udah menghalangi aku untuk bisa ketemu lagi sama Naila. Bukti kalau Sarah teman mereka yang udah mengambil Naila dari Teteh. Kamu mikirin apa sih, Kinan? Ada sesuatu yang kamu pikirin dan kamu gak mau cerita sama Mama? Iya. Mama kan udah pernah bilang sama kamu, jangan nikahin perempuan itu. Dia itu bakalan ngancurin hidup kamu. Dan sekarang lihat kan apa yang udah dia lakukan ke kamu? Bahkan dia mau kabur ke Singapura sama anak pungut itu. Ngapain sih kamu bawa dia pulang balik lagi ke rumah ini? Harusnya biarin aja kabur dan gak balik-balik ke rumah ini lagi. Mah, cukup, Mah. Mama kenapa sih selalu aja jalanin Safira? Kenapa Mama nggak pernah ngertiin Safira? Kenapa Mama nggak pernah bosen bikin Safira tertekan di rumah ini, Mah? Loh, Kinan kemana ya? Terus juga Mama tuh kenapa selalu ikut campur urusan aku, Ma? Ada apa lagi sih Kinan sama Mama? Mama selalu aja mojokin Safira. Kalau Mama emang gak suka Safira ada di rumah ini, fine. Gak masalah, Ma. Aku akan bawa Safira dan Cita pergi dari rumah ini malam ini juga. Tuh, lihat. Lihat apa yang sudah dia lakukan ke kamu. Kamu tuh berubah 180 derajat, Kinan. Dulu tuh kamu anak mama yang baik dan percaya kalau surga itu ada di telapak kaki mama. Sekarang lihat, kamu berani ngomong kayak gini sama ibu yang sudah mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan kamu. Kinan gak pernah bermaksud untuk jadi anak yang durhaka. Tapi Kinan udah cukup dewasa dan Kinan berhak untuk menentukan pilihan hidup Kinan. Dan juga keluarga Kinan. Kinan, Apa yang udah kamu lakukan sama anak saya? Kamu guna-guna ya? Suasana rumah saya jadi kacau sejak kamu masuk ke rumah saya dengan anak pungut yang sakit-sakitan itu.
Aku enggak. Enggak apa. Kamu memang biang keladi dari semua masalah ini. Fir, Safira, sayang kamu kenapa? Kamu sakit ya? Kamu gak apa-apa? Alah, bagus banget sih aktingnya. Baru sekali diomelin, langsung pura-pura mau mati gitu. Mah, cukup mah! Mama sengaja kan pengen bikin Safira menderita. Mama sengaja kan pengen bikin Safira sakit, iya kan Mah? Loh, sakit-sakit sendiri kok mama yang disalahin? Safira, udah ya, cukup. Stop aktingnya. Kamu tuh kan cuma akting aja kan sakitnya. Jangan bikin rumah ini jadi panggung sandiwara murahan. Ngerti? Sayang, aku tahu kamu udah gak kuat. Sebaiknya sekarang kamu bangunin Cinta, kita pergi dari rumah ini yuk. Enggak, Nan. Kita nggak bisa pergi. Yang ada mama kamu tuh nyangka kalau ini semua tuh benar terjadi. Apa yang dipikirin dia itu benar terjadi. Kita nggak bisa pergi, Nan. Tapi aku gak bisa melihat kamu menderita kayak gini, Fir. Aku gak bisa. Jangan pergi. Jangan tinggalin mama kamu. Ayo Aska, kita terlambat. Ya, Waktu itu aku sempat ketemu sama adik kelasnya aku. Nah, terus dia mirip banget kayak Dede Naila. Terus? Kalau Dede Naila masih sama kita, pasti usianya sama banget kayak di kelas aku itu. Aska nanya namanya nggak? Waktu itu sih aku mau tanya, tapi mamanya keburu sampai dan langsung jemput dia. Kalau gitu nanti di sekolah, Aska tunjukin ke ibu ya, yang mana anaknya. Iya, Bu. Ayo Kak, kita berangkat yuk. Yuk. Gue harus cepet-cepet pikirin cara supaya bisa lolos dari tes DNA. Sayang. Anak papa. Cantik banget sih. Sayang, kamu kok buru-buru banget sih? Mau kemana? Mau nganterin Tiara sekolah, Mas. Oh, mau nganterin Tiara sekolah. Emangnya mama lupa ya? Kalau hari ini kita ada janji yang penting. Janji penting. Oh, maksud kamu tes itu ya? Aku pikir kita perginya setelah Tiara pulang sekolah. Oh, enggak dong sayang. Kalau nanti nunggu pulang sekolah itu kelamaan. Mendingan sekarang aja ya. Sekolahnya nanti aja, ya. Sebentar. Pak Rahmat. Ya bos. Pak, tolong Bapak siapkan mobil saya. Saya dan keluarga mau pergi. Ah, baik bos. Davi sayang. Anak Papa, sini Papa gendong. Aduh. Aska, coba kasih tahu ibu, adik kelas Aska yang Aska bilang ngingetin Aska sama Naila yang mana?
Cinta sayang, belajar yang rajin ya. Nggak boleh nakal, harus jadi anak yang pintar. Ada nggak Aska? Nggak ada, Bu. Gak ada. Ya udah nggak apa-apa. Besok kita cari lagi ya. Iya, Bu. Apa jangan-jangan yang Aska maksud itu adalah anak Ibu Sarah? Dia, itu kan anak yang pernah aku lihat di rumah sakit dan di dalam mobil. Ternyata dia anak Ibu Safira. Anissa? Bu Anissa, tolong ikut kami. Siapa kalian? Kami dikirim Pak Bima untuk menjemput Bu Anissa. Karena Pak Bima ingin Ibu Anissa tes DNA bersama keluarganya. Saya bersedia. Saya mau semuanya jelas. Tes DNA? Gawat. Kalau dia tahu Tiara itu bukan anaknya, dia pasti akan mengincar Cinta. Sebentar lagi kebenaran akan terungkap. Kalau Tiara sebenarnya adalah Naila, anakku yang hilang. Sayang. Hari ini kita akan melakukan tes DNA. Dan laboratorium ini adalah laboratorium yang terbaik untuk melakukan tes DNA. Jadi ibu nggak perlu khawatir. Hasilnya transparan, tidak akan mungkin dimanipulasi. Mbak, lebih baik kita mulai saja prosedurnya sekarang. Iya, Pak. Sayang. Ayo, Nak.
Sayang, titip Fatir sebentar. Bu Anissa, boleh saya bicara sebentar? Mama. Mama nggak mau pisah sama kalian. Ya Tuhan, apa yang akan terjadi saat hasil tes DNA itu keluar? Kamu tenang aja. Saya sudah membayar semua biayanya. Hasilnya paling cepat akan keluar sore ini. Kalau nanti hasil tesnya itu adalah Tiara anak kamu, kamu bisa bawa dia langsung. Tapi kalau Tiara itu bukan anak kamu, saya nggak akan mau lagi lihat muka kamu. Kamu harus pergi dari hidup saya. Halo, kesini sekarang. Iya Pak. Tolong kalian antarkan dia. Siap Pak. Bu, silakan. Sayang, ya kita pulang yuk. Ayo Mas. Anak papa, sini. Papa gendong. Kinan harus tahu soal ini. Tuh perempuan kenapa buru-buru? Kamu kenapa? Anak buahnya Bima, Nan. Dia ngebawa Anissa untuk tes DNA bersama keluarganya Bima. Termasuk Tiara. Pasti ada sesuatu nih. Maaf Bu, tadi saya cari ibu di ruangan nggak ada. Ini ada berkas yang harus tanda tangan nih. Nggak bisa nanti apa? Ya, tapi Bu ini dokumen penting anggaran. Ini dari orang keuangan. Ini satu lagi. Ini apa-apaan nih? Kok jumlah IT sampai 500 juta? Kepala IT suruh ngadep saya. Ini bisa-bisa bangkrut nih perusahaan kalau kayak gini caranya. Hah? Sayang, kamu. Aku ambilin kamu minum dulu ya. Enggak usah. Tapi kamu sakit kan? Nan. Kamu ceritanya nanti setelah kamu tenang ya. Kamu tenangin dulu diri kamu. Tarik nafas. Buang, tenang ya. Oke, gimana? Kamu kok tenang-tenang aja sih? Kamu kok nggak panik sih? Dan aku panik kan, kenapa kamu tenang-tenang aja? Sayang gini, dengan gitu secara nggak langsung, Anissa nggak akan lagi ngejar-ngejar Sarah. Sarah bisa hidup tenang. Kamu nih nggak paham ya, Nan? Gimana kalau Anissa nanti mengincar cinta, mengikuti cinta, dan cinta diambil terus gimana? Sayang dengerin aku. Selama ini, Anissa ngejar Sarah karena Sarah terekam di CCTV rumah Alvaro yang baru di saat di malam waktu Bagas meninggal. Jadi itu alasannya? Iya sayang. Jadi sekarang, Anissa udah gak punya alasan buat mengejar cinta. Ya udah, kamu kelihatannya panik. Aku khawatir sama kondisi kesehatan kamu. Ada-ada aja urusan. Aku harus tahu, Kinan sama Safira ngomongin apa nih?
Mending sekarang kita keluar, cari udara segar ya. Yuk. Telat nih pasti, aku ketinggalan informasi penting nih. Ada apa sih sebenarnya? Teteh kenapa senyum-senyum sendiri? Teteh udah gak sabar. Teteh udah gak sabar mau nunggu hasil tes DNA-nya keluar. Sebentar lagi terbukti. Dan Naila akan segera kembali lagi ke pelukan Teteh, ke keluarga kita. Tapi Zah, menurut kamu, apa Pak Bima mau nanti menyerahkan begitu aja anak ya ke Teteh? Teteh tenang aja, Teh. Hasilnya pasti akan yang terbaik. Sebelum Mas Bima melihat hasil tes DNA, gue harus ngelakuin sesuatu. Mungkin Al bisa nolongin gue. Ma. Sayang, kamu buru-buru banget kayaknya mau keluar rumah, mau kemana? Mau keluar sebentar, Mas, ada yang mau aku beli. Oh gitu, nanti aja lah keluarnya ya. Kan sebentar lagi hasil tes DNA-nya udah keluar. Ya udah kalau gitu aku mau ganti baju dulu deh. Iya sayang. Ya dong Al, angkat dong teleponnya. Al, kamu tuh lagi ngapain sih? Kok nggak diangkat teleponnya? Mendingan aku chat aja. Aku sekeluarga tadi dibawa Mas Bima tes DNA di lab Provia di Sekayu. Hasilnya keluar sore ini. Aku bisa dibunuh kalau Mas Bima tahu Tiara itu bukan anaknya. Itu pasti Mas Bima. Aku harus hapus panggilan telepon sama WA-nya. Jangan sampai dia tahu. Sayang, kamu kenapa? Kok kelihatannya kayak tegang banget? Katanya ada yang mau diomongin sama aku. Enggak kok Mas. Mungkin perasaan Masnya aja. Oh, katanya kamu juga mau ganti baju. Oh, belum ganti baju? Iya, ini aku mau ganti baju sekarang, ya. Sayang, sini sayang. Maafin aku ya. Barusan aku kasar ya sama kamu ya. Maafin aku. Ini handphone kamu. Ya udah kalau gitu katanya mau ganti baju tadi.
Ayo ganti baju. Aku tunggu ya. Iya, Mas. I love you. I love you too. Belum datang juga ya orangnya? Sabar teh, mungkin masih di jalan. Pak, Bapak dari lab? Iya Bu, saya mau mengantar paket dari lab. Ibu Anissa yang mana? Saya. Silakan tanda tangan dulu Bu. Ya ini Pak. Oke. Ayo teh dibuka. Teteh nggak sanggup bacanya. Kamu aja Zah, bacain buat Teteh. Apa hasilnya? Bacain dong, apa hasilnya, Zah? Tiara. Tiara bukan anak Teteh. Hasil DNA-nya gak cocok sama Teteh. Kalau hasilnya Tiara bukan anak Teteh, berarti Bu Sarah bukan pembunuh Bagas. Maksudnya Teh? Orang yang membunuh Bagas, dia pasti orang yang tidak mau Teteh sampai ketemu sama Naila. Artinya kita harus menemukan siapa pembunuh Bagas, supaya kita tahu di mana Naila. Teh, kalau dia bisa membunuh Pak Bagas, aku takut Teteh juga akan dibunuh. Jangan gegabah, Teh. Biar polisi yang menyelidikinya. Yang kita bisa hanya berserah diri dan berdoa kepada Allah, Teh. Kamu tenang aja, Zah. Teteh nggak akan nyerah. Teteh akan terus mencari sampai Naila ketemu. Apa Mas Bima akan marah? Apa dia akan ngebunuh aku karena tahu kalau Tiara itu bukan anak? Sayang, sekarang kamu gak perlu takut lagi sama wanita itu. Sekarang kamu bisa tenang. Permisi Pak Bima. Ada apa ya? Pak, saya mau melapor ke kantor. Kalau gitu kita bicara di ruangan saya aja ya.
Baik, Pak. Bentar ya sayang, silakan. Gue selamat. Syukur gue selamat. Sarah. Halo, Sar. Al, makasih banget kamu udah nyelamatin hidup aku sama Tiara, Al. Iya. Sekarang kamu bisa hidup dengan tenang ya. Aku yakin wanita itu nggak akan pernah ganggu kamu lagi, Sar. Sekali lagi makasih ya, Al. Iya, Lu bisa nge-hack akun orang lain. gue salah satu orang yang terbaik di kota ini. Oke, gua butuh bantuan lo. Gua pengen lo nge-hack akunnya Lab Profit. Lu berani bayar gue berapa, bos? Nomor rekening lu masih sama kan? Iya. Udah gua transfer. Kalau kayak gini, urusannya gampang. Oke. Coba cek. Levrovia di Jalan Sekayu. Ya, ketemu. Sar. Seandainya kamu ngasih tahu lebih awal tentang kehamilan kamu, Sar, aku akan memperjuangkan kamu, Sar. Aku gak akan membiarkan kamu menikahi Bima, Sar. Pak, itu foto anaknya Bu Anissa. 2 tahun yang lalu, Bu Anissa kehilangan anak perempuannya waktu dia tinggal di Puncak. Dan posisi saat itu, Bu Sarah dan teman-temannya lagi merayakan kelulusan di sana. Entah bagaimana, kasus ini mengaitkan semuanya, Pak. Itu sebabnya Bu Anissa mengaitkan Bu Sarah dan teman-temannya atas hilangnya anaknya. Tunggu dulu. Tapi itu semua nggak masuk akal. Yang datang ke puncak itu kan bukan cuma Sarah dan teman-temannya. Tapi ratusan orang, ribuan orang. Terus kenapa si Anissa itu bisa menuduh, bisa mencurigai kalau Sarah dan teman-temannya yang melakukan itu? Mungkin gara-gara perempuan ini yang menculik anaknya Bu Anissa, Pak. Wanita ini bukannya wanita yang hilang 2 tahun yang lalu. Dan dia juga salah satu anggota kita kan? Iya, Pak. Siapa orang yang menangani kasusnya? Yuda. Kalau gitu sekarang juga saya minta kamu bawa dia ke sini. Saya mau bicara sama dia. Baik, Pak. Kurang aja. Baik, jadi demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Apakah ada pertanyaan? Kinan?
Sial, kenapa dia bisa punya video ini? Salah Alvaro. Kenapa dia bisa dapet video ini? Kenapa? Cinta, Mama boleh pergi nggak? Jangan lama-lama ya, Ma. Iya sayang, Mama pergi sebentar, janji ya. Sus, main sama suster dulu ya. Iya, Nya. Ada apanya? Jagain Cinta ya, saya mau pergi dulu. Baiknya. Siapa ya yang kirim video teror tadi? Gua rasa sekarang mereka tuh pasti lagi ketakutan nih. Selanjutnya gue akan kasih tahu mereka di mana mereka ngasih duit itu ke gue, dan gue akan jadi semakin kaya. Siapa ya? Kalian? Masih hidup lo? Hah? Terus ngapain pada kesini? Hah? Bos mau ketemu sama lo. Bos mau ketemu gue. Nggak salah tuh, hah? Hah? Kinan, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan untuk meeting kita hari ini? Kinan, kamu sakit? Kok pucat? Semuanya, saya mohon maaf sekali, tapi sepertinya saya tidak bisa melanjutkan meeting kita hari ini karena saya ada keperluan yang sangat mendesak. Saya mohon maaf. Kinan, keperluan mendesak apa? Kan ini penting juga. Belum selesai meetingnya. Maaf Pak Kinan, meeting ini sangat penting untuk kemajuan proyek kita. Tidak bisakah kita selesaikan sekarang, Pak? Iya, saya mengerti dan saya mohon maaf sekali, tapi keperluan kali ini benar-benar penting dan saya nggak bisa tinggalkan. Nanti kita akan atur schedule untuk melanjutkan meeting ini. Nanti sekretaris saya akan kabarin Bapak dan Ibu semuanya. Sekali lagi saya pamit. Kinan, sebentar ya. Sekarang lu cari barang-barang yang ada. Ya, Bos.
pasti menyembunyiin sesuatu kan? Bangun dong. Bangun! Sekarang lu ikut gua ke pos. Baik, Bo. Kinan, kamu tuh mau kemana sih sebenarnya? Mana handphone kamu? Sini. Apaan sih, Ma? Buat apa? Ada apa sebenarnya sampai kamu mengakhiri meeting penting kita? Hah? Sini handphonenya, Mama cek sendiri, Mama lihat sendiri. Mama apaan? Sini. Halo. Halo, Nan. Nan, lo di mana, Nan? Gawat, Nan. Gawat. Kita mesti ketemu sekarang. Ini penting banget soalnya. Yaudah, di rumah gue sekarang ya. Oke. Gue kesana sekarang. Oke. Bye. Makin harus pergi dulu. Kinan, kamu mau kemana sih sebenarnya? Apa yang lebih penting dari meeting kita yang menghasilkan proyek ratusan miliar? Jangan seenaknya gitu loh sama kerjaan. Ma, nanti Kinan balik lagi. Ini penting, gak bisa ditinggalin. Please. Kinan! Ini pasti ada hubungannya sama Safira lagi. Iya, ini pasti soal dia. Sampai Kinan berani ninggalin kerjaan seperti ini. Nan, ada yang kirimin video aku, video teror. Jadi kamu dapat video itu juga? Kamu juga dikirim? Ya Allah Kinan, sekarang kita harus gimana? Oke, yaudah kalau gitu kita ngobrolin ini di ruangan aku aja ya. Ayo. Kurang ajar. Ternyata benar perempuan itu yang udah bikin Kinan mengacaukan meeting penting tadi. Kinan selalu aja bermasalah gara-gara perempuan itu. Sayang, kamu kenapa nggak cerita kalau misalnya kamu pergi ke tempatnya Bagas di malam saat Bagas meninggal? Aku harus pergi dan aku harus nemuin Bagas. Aku harus bilang ke dia supaya dia nggak cerita apapun ke Anissa tentang cinta. Aku nggak mau perempuan itu ngambil cinta dari aku, Nan. Cinta itu anak aku. Aku coba bujuk Bagas tapi... Iya sayang. Sekarang kamu tenang dulu, kamu tarik nafas, kamu tenangin dulu diri kamu ya. Bagas? Apa ini ada hubungannya dengan kematian Bagas? Perempuan itu berani-beraninya nyeret Kinan ke dalam masalah besar. Aku nggak akan pernah bisa tenang gara-gara video itu, Nan. Kamu bilang Anissa ngincer Tiara karena terlihat Sarah di CCTV itu. Sekarang orang itu ngirimin video itu ke aku, Nan. Kalau sampai Anissa lihat rekaman itu gimana? Anissa pasti akan ngincer cinta, Nan. Sayang, dengerin aku dulu. Aku nggak akan pernah ngebiarin dia untuk mengincar cinta, Nan. Nggak akan. Aku juga dapat video itu. Kinan juga dapat video? Video apa itu? Kenapa mereka panik banget gara-gara video itu? Aku juga pergi ke tempatnya Bagas pada malam Bagas meninggal. Aku tahu kamu pergi sama Papa dan Alvaro kan? Iya, tapi setelah itu aku balik lagi ke sana sendirian. Ternyata Pak Salman terlibat dan anakku menyembunyikan semuanya dariku. Ya, terus sekarang kita harus gimana, Nan? Aku nggak mau cinta diambil sama perempuan itu. Aku yakin peneror itu nggak akan pernah berhenti. Ya sayang, kamu tenang, aku bakal pastikan gak akan ada yang bisa memisahkan kamu dari cinta. Termasuk Anissa. Aku janji. Anissa? Siapa itu Anissa? Sekarang kita harus pergi. Alvaro ngajak ketemu untuk membicarain masalah ini. Ada apa sih ini? Kinan, kamu mau kemana? Maaf, Ma. Aku lagi ada urusan penting. Kinan? Kinan! Mama lagi ngomong, dia tinggal pergi. Kinan! Tunggu!
sebenarnya yang terjadi sama Kinan. Perempuan itu sepertinya makin menyeret Kinan ke dalam jurang masalah. Aku harus tahu nih. Assalamualaikum. Pak Bagus? Anissa, saya boleh minta tolong sama kamu? Kamu jelaskan ke Pak Nugroho yang kamu ceritakan ke saya tentang diari Bagas. Iya, Pak. Buku harian Bagas dibakar di depan mata saya oleh Alvaro. Ayahnya berusaha menjual buku itu kepada saya. Lalu Alvaro datang. Dia mengambilnya dan membakarnya sebelum saya sempat mengambil buku itu. Tapi, apa Bu Anissa sempat melihat atau membaca isi dari buku itu? Tidak sempat. Ya, kalau begitu sepertinya ini akan sulit. Tapi Pak, ayahnya Alvaro saya yakin dia tahu tentang isi buku itu. Karena dia bilang kalau apa yang kita butuhkan ada di dalam buku itu, Pak. Beneran, Pak? Mereka itu bukan sahabatnya Bagas. Apakah ada sahabat yang datang ke rumah untuk mengambil yang bukan miliknya dan dihancurkan? Pak Bagus, saya harap Pak Bagus tenang dulu. Alvaro menghancurkan itu jelas-jelas di depan mata Anissa. Ini nggak bisa dibiarin, Pak. Saya mau Alvaro ditangkap secepatnya. Pak, saya harap Pak Bagus tenang dulu. Saya harus memastikan sesuatu. Pak, ini orangnya, Pak. Tolong. Tolong! Yuda. Lama ya Yuda, kamu gak ketemu sama saya. Ampuni saya, Bos. Jangan bunuh saya. Ampun, Bos. Pak, Bapak harus lihat apa yang ada di dalam laptop ini. Buka! Dia yang sudah buat video atas kematian Dasi di puncak. Sekarang kamu tunjukin videonya ke bos. Sekarang, cepat! Maafin saya, Bos. Bapak tahu sendiri, yang dilakukan oleh Alvaro itu melanggar hukum. Dia menghancurkan barang bukti. Dan ini ada pidananya. Saya nggak mau tahu. Bapak harus panggil Alvaro untuk diinterogasi. Karena Iya, Pak. ini satu-satunya cara, Pak, untuk menentukan siapa yang membunuh Bagas. Benar, Pak Nugroho. Saya sangat yakin kalau mereka semua itu berusaha untuk menutupi sesuatu. Tapi maaf, ini belum cukup bukti kalau buku yang dibakar itu adalah buku diary milik Bagas. Tapi saya bisa bertemu dan bicara langsung dengan ayahnya Alvaro. Dan saya pastikan, saya tidak akan berhenti sampai saya menemukan Naila, anak Ibu Anissa, dan juga pembunuh Bagas. Kalau begitu, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Anissa. Bagus. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Kamu tahu, gara-gara kamu,
Bisnis perusahaan ini jadi kacau. Bisnis yang ada di luar perusahaan ini semuanya jadi kacau. Gara-gara kematian Dasi, polisi juga datang ke rumah saya menginterogasi istri saya, bahkan saya, dan juga ibu dari anak itu juga datang ke rumah saya. Sarah itu istri saya. Kamu tahu kan? Tapi kenapa kamu nggak bilang sama saya? Bangun. Bangun. Maafin saya, Bos. Sebelumnya saya nggak tahu. Tapi setelah semua itu terjadi, semua udah terlambat. Apa kamu bilang? Terlambat? Kurang ajar kamu. Saya punya sesuatu yang saya akan tunjukkan sama Bos. Tunjukin. Ini kejadian masih baru. Bu Sarah punya hubungan sama Alvaro. Mereka pacaran udah lama. Mereka masih menjalin hubungan. Bener-bener gila. Jadi lo pergi juga ke tempat Bagas waktu itu. Dan lo adalah orang yang terakhir ketemu sama Bagas. Tega kalian semua ya, tega. Kenapa kalian semua nggak ngasih tahu kalau Bagas meninggal? Kenapa? Apa jangan-jangan bener lo yang bunuh Bagas? Lu bilang apa? Gua bunuh Bagas. Gila lu ya, Nan. Gak mungkin gua bunuh sahabat gua sendiri, Nan. Oke, sorry. Gua gak ada maksud buat nuduh lo. Kalau lu masih gak percaya sama gua, Nan. Sumpah demi Allah, gua gak pernah punya pikiran untuk bunuh Bagas. Dia itu sahabat gua, Nan. Udah. Kalian ini apa-apaan sih? Mendingan sekarang kita pikirin. Kenapa kita bisa dapat video itu secara bersamaan pada saat waktu kita di rumah Bagas? Dan kemungkinan besar, orang itu masih nyimpen video tentang kita dan juga tentang Bagas. Mereka semua udah nyeret anakku ke dalam masalah besar. Ini masalah serius. Ternyata kematian Bagas ada hubungannya sama Kinan dan teman-temannya. Termasuk Safira. Perempuan itu emang bikin sial. Dan pasti orang ini butuh uang kan? Kenapa kita nggak kasih uang aja? Kita kasih uang supaya dia nggak akan ganggu kita lagi dan suruh dia ngapus semua video itu. Beres kan? Gak segampang itu. Dia ini pemeras, penipu. Sekali kita kasih duit, dia bakal terus-terusan meras kita. Kalian mau terus-terusan diperas sama orang ini? Hah? Yang bener, kita lacak keberadaan dia, kita tangkap dia, terus kita bikin dia kapok. Gak semudah itu, Nan. Gua udah nyuruh orang IT gua, Nan, buat ngelacak nih orang. Tapi dia nyerah, Nan. Kalian tahu, satu-satunya cara biar masalah ini selesai, kita harus menyerahkan Cinta ke ibu kandungnya Anissa. Gak bisa. Cinta itu anak gue. Dan sampai kapanpun Cinta itu akan jadi anak gue. Dan kita kan udah janji waktu itu, Al. Lu kenapa sih nggak bisa gue kasih tahu, Fir? Dari 2 tahun yang lalu di puncak, Fir. Gue udah bilang, lu jangan pernah ambil bayi itu. Kenapa lu ambil? Ternyata Cinta itu juga ada hubungannya dengan semua masalah ini. Benar-benar, ini nggak bisa dibiarin. Mereka bisa bawa kehancuran buat Kinan dan aku. Martabat keluargaku dan perusahaan dipertaruhkan. Lo sendiri kenapa marah-marah? Hah? Apa lo udah ngehubungin Sarah? Apa lo udah nyuruh dia ke sini? Udah, Fir. Gue udah telepon Sarah.
Gue udah WhatsApp juga, dia nggak balas. Gue jadi khawatir. Gue takut ada apa-apa sama Sarah. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus cari info. Gak bisa nih aku biarin. Kalau nggak, nama baik perusahaan dan keluarga bakalan jatuh. Please, udahlah. Ini bukan saat yang tepat khawatirin istri orang. Sarah itu udah nikah, udah punya anak. Lu move on dong. Kalau lu kayak gini terus, cepet atau lambat, lu bakal dihabisin sama suaminya Sarah. Kenapa lo jadi sewot, man? Gue ini cuma jawab pertanyaan istri lo, Safira. Kenapa sih kalian bikin gue bete? Dengan gue pergi dari sini. Lu yang nyuruh kita kesini. Masalahnya belum selesai. Tega kamu bohongin aku. Ternyata selama ini kamu bukan sekedar teman sama Alvaro. Kamu punya hubungan spesial sama dia. Aku kamu. Siapa yang bilang sama kamu? Siapa yang ngomong kayak gitu? Kamu masih nggak ngaku. Aku punya bukti-buktinya. Jangan bohong kamu. Jawab. Itu dulu, Mas. Dulu sebelum kamu masuk ke dalam hidup aku. Dulu. Kamu bilang dulu. Kamu yakin? Itu cuma masa lalu kamu. Saat ini, di dalam hati kamu ini nggak ada nama dia lagi. Nggak ada nama Alvaro lagi. Jawab! Lihat aku. Apa kurangnya aku, Sarah? Apa kurangnya aku sama kamu? Semuanya udah aku kasih ke kamu. Harta, uang, cinta, tata. Tapi apa balasan kamu? Ini balasan kamu. Aku udah ngangkat derajat keluarga kamu. Aku udah bayar semua utang-utang orang tua kamu. Kamu tuh harus ingat. Kalau aku nggak bayar utang-utang orang tua kamu itu udah dibunuh. Kamu jangan naif, Mas. Aku menjual diri aku ke kamu. Kamu yang beli aku dari orang tua aku. Apa kamu bilang, Sarah? Jadi selama ini, kamu itu cuma menganggap aku itu udah beli kamu dari keluarga kamu, gitu? Itu yang buat kamu selingkuh. Jadi kamu benar-benar gak pernah mencintai aku sama sekali, Sarah. Aku mencintai Alvaro dulu, Mas. Sebelum aku nikah sama kamu. Tapi semenjak itu aku udah bubur perasaan aku dalam-dalam. Alvaro itu cuma masa lalu aku. Jangan bohong, kamu jangan bohong. Aku bilang aku punya buktinya. Kamu lihat sendiri. Masih mau bohong kamu sama aku? Aku tahu semuanya, Sarah. Aku bahkan tahu soal kematian Dasi. Tapi apa? Kamu sama sekali tidak pernah cerita sama aku. Kamu itu udah benar-benar bawa malapetaka di rumah ini. Kamu membahayakan anak-anak. Kamu membahayakan aku. Kamu lebih belain Alvaro. Kamu lakukan itu semua untuk belain Alvaro. Apa kelebihan dia dibanding aku? Kamu lihat aja. Apa yang akan aku lakukan sama Alvaro? Apa yang akan aku lakukan sama laki-laki yang gak berguna itu? Kamu dengar itu? Cinta? Cinta? Nan, Cinta kemana, Nan? Kok nggak ada di kamar? Sayang, kamu jangan panik ya. Mungkin Cinta lagi di kamar Mama. Kita coba cari yuk. Ayo.
Ini anak sumber masalah. Cinta! Cinta! Cinta sayang, sini nak. Sini. Kamu dari mana aja sih? Mama nyariin loh. Kita keluar ya. Ma, aku ke kamar dulu ya. Kinan. Mama mau bicara. Ada apa sih, Ma? Kamu tuh lagi kenapa, Kinan? Maksud Mama apa sih? Mama udah tahu semuanya. Mama tahu kamu lagi dalam masalah besar. Dan dari hari ke hari kamu makin terperosok dalam masalah itu. Aku bener-bener gak ngerti apa yang Mama omongin. Dari kejadian di puncak, kematian Bagas, pemerasan, semuanya. Kenapa kamu gak pernah cerita sama Mama? Hah? Mama tahu itu semua dari mana? Makanya jangan ngeremehin Mama. Seorang ibu itu pasti selalu tahu apa yang terjadi sama anaknya. Jadi semua ini masalah anak itu dan istri kamu kan? Mereka yang udah bikin kamu terjerumus sama masalah ini kan? Enggak, bukan gitu, Ma. Kinan bisa jelasin kalau... Kinan, Mama gak akan diem aja. Kita harus segera serahin anak itu ke ibu kandungnya. Ma. Apa sih? Tolong, Ma. Itu bukan jalan keluarnya, Ma. Itu cuma nama masalah, Ma. Gak bisa ditunda lagi. Harus dilakukan sekarang. Ma, please, Ma. Ma, Kinan mohon, Ma. Kinan mohon jangan pisahin Safira sama Cinta, Ma. Kalau sampai itu terjadi, Safira bisa meninggal, Ma. Ma, kalau sampai Safira stres, hidupnya nggak akan bertahan lama lagi, Ma. Hidup Safira mungkin hanya bertahan 1 hari, seminggu, sebulan, atau mungkin setahun. Kita nggak ada yang tahu, nggak bisa prediksi, Ma. Kalau sampai hal buruk terjadi sama Safira, hidupku udah nggak ada gunanya lagi, Ma. Mendingan aku mati aja, Ma. Tapi kamu akan terus dihantui sama masalah ini, ngerti? Kalau Mama nggak bisa berkorban demi Safira, tolong berkorban demi aku aja, Ma. Ini kan? Ini ibu kandungnya anak itu kan? Iya, terima kasih ya. Ya. Sebentar Bang. Ya. Ini uangnya. Kayak ada suara tabrakan di depan. Astagfirullahaladzim. Aska di mana? Hah? Aska! 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 Astagfirullahaladzim bocah. Lu kalau nyebrang tuh lihat-lihat dong. Iya, maaf Bang. Astagfirullahaladzim. Nak, yang mana yang sakit, Nak? Mas, kok bawa motor tuh jangan ngebut-ngebut. Gimana kok keponakan saya kenapa coba? Udah, Liza. Udah, Pak. Saya minta maaf ya, Pak ya. Ya udah, kalau begitu, tolong jagain tuh anak. Udah, ayo bawa Aska ke dalam rumah, ayo. Aska, yuk, Ibu gendong, yuk. Aska, ini nenek, Nak. Kemana jangan-jangan pada pergi keluar lagi? Aska. Iya, Nak, sabar ya, Nak. Ya ampun, Bu. Aska kenapa? Hah? Aska, kamu kenapa, Nak? Ya ampun. Ini, kamu... Kenapa cucu saya sampai luka seperti ini? Kenapa? Kamu apain? Saya kan udah bilang sama kamu. Kalau kamu itu nggak becus dan nggak mampu ngurusin Aska. Mana buktinya? Cucu saya sampai luka berdarah begini loh sama kamu. Ibu kan udah sepakat sama aku. Ibu udah setuju kok. Aska tinggal sama aku. Kenapa sekarang Ibu bahas seperti itu lagi? Tapi buktinya Nisa, sama sekali kamu nggak bisa ngurusin Aska. Lihat dong dia kesakitan seperti ini. Kamu bikin dia berdarah kayak gini. Bu, ini semua bukan salah Teteh. Diem kamu ya. Saya paling nggak suka kalau kamu ikut campur masalah saya sama Nisa. Aska? Enggak, Aska tetap sama saya. Ibu, jangan dibawa. Ayo, Aska. Enggak, Bu. Sini, jangan bawa Aska. Asin. Saya kasih tahu sama kamu Anissa ya. Kalau kamu sudah temukan Naila, baru kamu boleh ambil Aska. Bu, jangan. Ibu. Yuk, sama Naila. Aska. Berhenti, Pak. Ayo masuk. Bu, jangan, Bu.
Bu jangan Bu, jangan Pak. Aku mau sama ibu. Ibu kamu itu harus jagain Naila. Kamu sama nenek aja. Udah ya Teh ya. Jangan nangis lagi Teh. Aku akan susul Bu Nunung ke puncak. Ayo Teh. Kita pulang ya. Nggak enak ngeliatin sama orang-orang. Aziza? Mala? Saya udah berusaha untuk suruh orang nyari kamu. Dan gak nyangka kita bisa ketemu di sini. Saya minta maaf ya, kalau ada kata-kata saya yang menyakitkan hati kamu. Nggak apa-apa Bu. Ibu nggak perlu minta maaf sama saya. Syukurlah kalau kata-kata saya itu nggak kamu masukin ke dalam hati. Oh ya, saya datang ke sini karena saya mau minta kamu balik lagi kerja di rumah saya. Cuma saya minta kamu nginep di rumah saya. Jangan pergi pulang, bisa? Kenapa? Ada masalah kalau nginep? Maaf Bu, saya nggak bisa tinggalin teteh saya. Makanya kemarin waktu kerja saya pulang pergi. Ya udah, kakak kamu ajak aja ke rumah. Mungkin dia bisa jagain cucu saya di rumah. Ya udah, saya tunggu besok pagi di rumah saya. Alhamdulillah Teh. Teh dengar sendiri kan? Kita akan dapat pekerjaan dan tempat tinggal. Jadi kita nggak perlu lagi mikirin uang kontrakan selama kita mencari Naila Teh. Tapi kalau Teteh kerja di sana, Teteh nggak bisa cari Naila. Teh, Bu Mala emang cerewet. Tapi Teteh harus pikirin gajinya. Di sana itu gajinya lumayan Teh. Apalagi ada anaknya, Mas Ganteng, yang baik banget Teh. Nanti Teteh bisa izin di sela waktu istirahat Teteh untuk cari Naila. Siapa tahu Mas Ganteng membantuin Teteh untuk cari Naila juga. Anak mama cantik banget sih. Bi. Iya, Nya. Iya. Bi, nanti bikinin makanan Cinta buat siang jangan pakai penyedap rasa ya. Iya, Nya. Terus garamnya dikit aja. Satu lagi, buahnya bikinin apel aja ya. Iya, Nya. Iya, dulu sebentar. Cantiknya si Nih, makan nih. Pegang. Anak mama udah cantik, udah siap pergi ke sekolah. Ayo kita berangkat yuk. Yuk. Hati-hati ya Nya di jalan. Iya, Bi. Loh, Aziza, kenapa lu datang ke sini lagi? Lu kan udah pecat ibu. Aku ditawarin kerja lagi di sini, Pak, sama Bu Mala. Jangan bohong lu. Terakhir kali ibu bilang, kalau lu datang ke sini, usir aja. Aku beneran kok, Pak. Tadi malam aku ketemu sama Bu Mala. Terus Bu Mala minta aku untuk datang pagi ini ke sini. Ini kakakku juga diajakin kerja di sini. Iya, Pak. Baiklah, sebelum bekerja, saya catat dulu identitasnya. Kan Ibu Anissa baru di sini. KTP aja kan, Pak ya? Iya, KTP aja. Iya, deh, KTP. Iya. Iya. Ini, Pak. Saya catat dulu ya. Ya udah, Teh. Aku masuk dulu ya. Aku pengen ketemu sama Bos Ganteng. Nanti kalau udah selesai, Teteh susul aja ke dalam. Ya. Ya sudah, sana. Bapak lagi siap-siap tuh mau nganterin Neng Cinta pergi sekolah. Ah, iya, Pak. Baik.
Sini ya Pak. Iya. Mari Pak. Iya. Mas Kenan. Selamat pagi, Mas. Pagi, Aziza. Apa kabar kamu? Udah lama saya ngeliat kamu. Alhamdulillah, Mas. Saya baik. Mas Kenan gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik. Kamu pasti mau kerja di sini lagi kan? Iya, Mas. Semalam saya ketemu sama Ibu. Ibu nawarin saya untuk kerja lagi di sini. Syukurlah. Saya senang kamu balik lagi ke sini. Loh, ada tamu? Sayang, ini Aziza. Dia itu dulu pernah kerja di sini, terus sekarang dia balik lagi. Aziza, kamu masih ingat kan sama Safira? Selama ini saya selalu dengar soal Mbak Safira dari Mas Kenan. Terus waktu Mas Kenan lamaran juga saya nggak sempat lihat Mbak, karena saya harus buru-buru pergi. Ternyata Mbak Safira lebih cantik ya dari yang diceritain sama Mas Kenan. Nggak boleh kelihatan takut, biar dia nggak curiga. Mas Kenan, Mbak Safira, ini teteh saya. Teteh saya juga ditawarin sama Bu Mala untuk kerja di sini. Katanya untuk ngurus cucunya. Pasti untuk ngurus anak cantik ini ya. Sekarang saatnya kamu harus lebih tegas sama istri kamu. Mah, tapi Mah... Seharusnya kamu yang ngendalin dia. Aku juga kangen banget sama ibu. Tolong, ibu fokus cari Dede Naila aja ya. Kamu ngapain nelfon mama? Ngomong sekarang sama mama, Nan. Aku nggak akan pernah bisa tenang kalau perempuan itu masih ada di rumah kita. Pokoknya mama harus usir Anissa sekarang juga. Kamu pergi dari sini ya, aku mohon. Jadi selama ini Bima memperlakukan kamu seperti ini? Aku nggak akan mau pulang ke rumah sampai perempuan itu pergi dari rumah. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.